Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan taat hukum syariah. Bagaimana saya berperan sebagai tergugat? Judul mediasi kita kali ini Cilok Kurma, episode damai tapi lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husin Alidrus. Saya di sini berperan sebagai mediator syariah, kalem dan suka nyeletuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rahman berperan sebagai penggugat yang alim dan taat hukum syariah. Halo, saya Sifara. Saya berperan sebagai tergugat yang kadang tidak nyambung, kreatif, dan suka nyeloneh. Permasalahan bermula ketika Ustazah Natasha memberikan modal sebesar 5 juta rupiah kepada Ibu Isti untuk berjualan kurma pada bulan Ramadan. Namun tanpa sepengetahuan Ustazah Natasha, Ibu Isti malah menggunakan dana tersebut untuk berjualan yang lain, lebih tepatnya berjualan cilok. Perselisihan pun muncul dikarenakan kesepakatan awal dianggap dilanggar. Dengan bantuan seorang mediator, para pihak saling berdialog, menjelaskan niat dan keberatan masing-masing mereka hingga akhirnya mencapai titik terang atau solusi melalui mediasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mediasi kasus kurma jadi cilok. Saya kira saya salah dalam pengucapan kasus ini. Ternyata memang kasusnya itu ya. Saya mengerti terkait keresahan dari Ibu Natasha, Ustazah Natasha ya, dan juga Ibu Isti terkait kasus kurma jadi cilok ini. Jadi saya atau kita akan mencoba mencari jalan tengah terkait kasus ini. Jadi bagaimana Ibu Ustazah Natasha? Nah begini Pak Moderator, saya ini kan pengusaha kurma. Terus saya kasih modal ke Ibu Isti ini untuk jualan kurma pas Ramadan. Tapi ternyata Ibu, jangan pakai ternyata Ibu. Ini kayak seolah itu saya jahat sekali. Padahal kan itu kesepakatan yang kita berdua Ibu. masalahnya saya sudah kasih modal 5 juta rupiah ke Ibu Isti langsung. Tapi apa yang saya dapat? Cilok. Bahkan waktu saya coba datangi tempat penjualannya, di situ tertulis cilok barokah. Ternyata modal saya dipakai buat cilok. Tapi Bapak, itu kan persetujuan awalnya, yang penting kan halal. Kita tidak ada juga sebutkan kalau misalnya saya bisa inovasi, yang penting kan halal. Saya tetap sesuai prinsip syariah dong. Oke, jadi sebentar ya, sebelum kita memperdebat soal inovasi dan akad ini, jadi saya ingin klarifikasi terkait akadnya dulu, akadnya terlebih dahulu ya. Jadi akadnya itu awalnya sudah jelas atau bentuk akadnya antara Ustazah Isti dan antara Ustazah Natasha ini dan Ibu Isti itu seperti apa akadnya? Sudah sesuai kesepakatan Pak. Jadi akad awalnya itu kurma asli, bukan kurma yang nyamar jadi cilok. Saya akadnya bisnis kurma sunnah, bukan cilok kontemporer. Tapi kan Bapak, saya pikir saya boleh inovasi dan sesuai kreativitas saja. Ini namanya Bapak ukhuwah kuliner internasional. Kan viral juga di TikTok. Yang penting halal, sesuai prinsip syariah dong. Tapi awalnya itu akadnya tertulis atau cuma lisan saja antara Ustazah dan Ibu Natasha, Ustazah Natasha dan Ibu Isti? Nah kebetulan saat itu karena memang tidak secara tertulis, tapi secara lisan face to face. Tapi ada saksi, saya bawa teman saya sebagai saksi untuk menyaksikan kesepakatan yang kita lakukan. Apakah Ibu sudah memahami awal dari kesepakatan tadi itu akadnya? Saya pikir saya paham mediator, saya paham Bapak. Cuman ini kan dia Ibu Ustazah ini hanya kasih saya oke, ini uang untuk dipakai modal kurma. Bapak, kurma dari Arab, cilok dari Bandung. Iya. Apa salahnya untuk saya kombinasikan? Oh juga yang penting halal. Sesuai prinsip saya tidak ada riba di dalamnya Bapak. Bagaimana? Jadi kalau permasalahan terkait
implementasi ibu tentang mau menginovasi kurma jadi cilok. Kalau kita mau bahas tentang akad terlebih dahulu tadi itu harus sesuai dengan akad yang Ustazah tadi Natasha ini dengan Ibu Isti. Jadi yang Ibu Isti tadi ini mau mengimprovisasi dari usaha tadi itu harus diketahui sama Ustazah Natasha sebagai pembiaya awalnya itu Ibu. Jadi dalam Islam itu tidak disalahkan untuk mengimprovisasi usaha asal sesuai syariah. Tapi kalau permasalahan tadi Ibu tadi Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti ini harus diketahui oleh kedua belah pihak tadi Bu. Betul Pak, saya di sini merasa sangat tertipu atas tindakan tiba-tiba dari Ibu Isti ini, karena di satu pihak saya merasa tidak dikasih tahu atas perubahan yang telah dilakukan. Tetapi kita kan sama-sama menikmati hasilnya Ibu. Hasil dari viral di TikTok, saya berhasil promosikan loh Ibu. Dana kembali ke Ibu. Oh, berarti dari improvisasi Ibu Isti ini mendapatkan keuntungan? Iya Pak. Oke, jadi kalau begitu saya mau Viral sih viral, tapi kan bukan ukuran halal ya. Babi panggang itu viral. Tapi kan Ibu beda dong. Kalau halal tuh kita udah jelas tahu ini kurma loh, di sunnah dari Nabi. Terus kalau babi panggang yang sesuai Ibu bilang tadi itu kan memang jelas haram. Ya, oke, sudah. Jadi saya mau menengahi di sini ya. Kita cukup berdebatnya. Jadi saya sebagai mediator mau memberikan jalan tengah. Tapi kalau Ibu dan Ustazah mau berdebat terus, saya mau bawakan ke arah saya. Jadi bawa aja ke pengadilan. Jadi kita mau lanjut. Lanjut Pak. Oke. Sebenarnya saya hanya ingin kita ambil jalan tengah. Oke. Tapi Bapak, saya yakin ini sesuai prinsip syariah karena saya aduk buah ciloknya itu sambil baca surah Al-Fil. Dia sesuai prinsip syariah dong. Jadi itu surat Al-Fil itu Ibu Isti itu membahas tentang gajah. Jadi tidak ada hubungannya dengan cilok yang Ibu Isti inovasikan yang viral di TikTok itu. Tapi saya dengan saya membaca surat Al-Fil itu saya berharap bahwa jualan saya nanti kuat, fondasinya seperti gajah. Mungkin niatnya Ibu Isti tadi sudah bagus, cuma tetap dalam penerapan akad di dalam Islam atau syariah itu butuh kesepakatan yang diketahui oleh bersama. Tentunya yang harus mengetahuinya juga Ustazah Natasha juga kan ya. Betul Pak. Ya sudah, kalau begitu kita cari jalan tengahnya saja Bapak. Jadi mau saya lanjutkan. Jadi saya mau memberikan saran untuk menjadi jalan tengah ya. Ustazah bagaimana? Terus setuju? Saya sih mau saya asal kedepannya tidak akadnya itu jelas dan tidak ada lagi improvisasi antara gabungan cilok, kurma atau segala macam ya. Jadi Ibu Isti setuju? Saya setuju Pak. Jadi terkait tadi akan kerjasama cilok, jadi ternyata kurma jadi cilok ini, saya memberikan solusi. Yang pertama itu pembagian keuntungannya tadi, dan yang terpenting dari permasalahan ini adalah pembaruan akad. Jadi pembaruan akad, jadi Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti membuat akad baru terkait cilok yang dimaui, kurma yang dimaui Ustazah untuk dijual di awalnya, dan juga inovasi kurma yang viral di TikTok yang Ibu Isti buat tadi itu. Jadi buatkan akad baru terus, dan juga pembagian keuntungannya dijelaskan dari awal. Dan juga jika ada nanti improvisasi dari Ibu Isti itu harus dibahas oleh kedua belah pihak. Jadi jangan lagi ada sudah baca surat Al-Fil biar kuat, jadi tidak begitu kalau di konsep Islam atau konsep syariah. Jadi bagaimana terkait solusi yang saya sebagai mediator di sini berikan kepada Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti? Bagaimana ya Ustazah Natasha? Saya setuju sih selama tidak ada lagi ya ide-idekan KR yang barusan. Ya, saya setuju. Oke, berarti itu sudah dapat jalan tengahnya ya. Berarti setelah ini nanti Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti membuat akad baru, dan juga sesuai prinsip Islam dan juga kesepakatan, dan juga dibahas di situ mau usahanya seperti apa, pembagiannya nanti berapa, dan juga nanti kesepakatan terkait apa saja, asal itu sepakat antara Ustazah dan juga Ibu Isti.
Jadi bagaimana Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti terkait tadi solusi yang saya memberikan? Jadi apakah kerjasamanya masih mau berlanjut atau tidak? Masih dong Pak. Kalau saya sih masih saja ya. Yang penting uang saya yang sudah saya berikan kembali ya. Ya saya setuju sih Pak. Kalau untuk kerjasama ya kita tetap lanjut dong. Nanti bagaimana dengan pengikut saya di TikTok? Iya, jadi sudah bahasa TikTok viralnya itu. Jadi setuju ya? Oh jangan lupa pembagian keuntungan dari cilok sebelumnya harus dikasih ke saya juga. Iya Bu Ustazah. Oke, jadi sudah setuju ya. Jadi dengan ketentuan tadi yang pembagian dari keuntungan dari yang cilok viral di TikTok itu, dan juga solusi yang saya berikan tadi. Jadi kalau sudah setuju saya mengambilkan berkasnya dulu ya untuk penulisan akad baru, kontrak akad barunya. Oke? Oke. Bentar, saya ambil dulu. Ini kamu. Oke, jadi di sini saya akan menulis kontrak baru saja ya, dan juga Ibu Isti ya. Jadi nanti di sini itu sudah tertera kesepakatan baru antara Ustazah dan juga Ibu Isti. Jadi jangan ada lagi nanti ada improvisasi tanpa sepengetahuan Ustazah. Oke, ini dia akad atau kontrak barunya antara Ustazah dan juga Ibu Isti. Jadi silakan dibaca. Dan apabila setuju boleh ditandatangan di bawah sini ya. Saya baca dulu ya Pak. Oke, saya setuju. Kepada Ibu Isti ini kontrak barunya silakan dibaca terlebih dahulu. Apabila setuju boleh ditandatangan. Ini Pak. Oke, jadi penerapan akad baru dari Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti sudah selesai dibuat ya. Jadi saya harap setelah ini usaha Ustazah Natasha dan juga Ibu Isti itu berjalan sukses Amin. tentunya, dan tentunya sesuai prinsip syariah, walaupun dengan inovasi-inovasi kekinian seperti yang dari Ibu Isti, tapi tetap sejalan dengan prinsip Islam dan juga sepengetahuan bersama. Maafin saya ya Bu. Iya Bu. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Jika kalian ingin berbisnis syariah, Pastikan niatnya lillah dan akadnya jelas. Dan jangan campur kurma sama cilok, kecuali kalian siap dimediasi.